Bismillah, Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebagai lanjutan dari pembahasan rahmatan lil alamin yang di chapter yang lalu, saya akan mengupas lagi tentang rahmatan lil alamin dari berbagai versi. Kali ini saya akan memberikan versi komunisme. Tentu saja ketika membahas versi komunisme, maka rahmatan lil alaminnya harus ada tanda kutipnya. Ya, jadi di dalam tanda kutip itu ada rahmatan lil alamin versi komunisme. Mestinya begitu karena bahasa rahmatan lil alamin itu bahasa Islam, bukan bahasa komunisme. Saudara-saudara, kondisi rahmatan lil alamin itu adalah kondisi yang paling menyenangkan. Jadi semuanya menyenangkan. Ada harmoni, ada kesejahteraan, ada keamanan, ada kenyamanan, dan semuanya. Dan itulah menjadi suatu kondisi ideal yang dicita-citakan oleh manusia. Nah, manusia ini banyak. Ada manusia yang Islam, ada non-Islam, aliran komunisme, aliran sosialisme, dan lain sebagainya. Pada dasarnya semua orang itu menghendaki mencapai suatu kondisi yang sama dengan kondisi rahmatan lil alamin tadi itu. Ingin mencapai kondisi yang betul-betul secara hakiki menyenangkan, menyejahterakan, mengamankan, mendamaikan, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, dalam tanda kutip rahmatan lil alamin versi komunisme, ini artinya bahwa orang-orang yang beraliran komunis itu juga ingin mencapai kondisi seperti rahmatan lil alamin dalam Islam tadi itu. Nah, kalau kita runtut dari pemikiran-pemikiran komunisme, sebenarnya ide awalnya adalah digagas oleh Plato. Ide yang digagas Plato dalam komunisme ini mengarahkan pada kondisi seperti apa yang diharapkan dalam rahmatan lil alamin tadi, yaitu tercapainya kesejahteraan secara bersama. Hanya saja pemikiran Plato ini bila dinilai saat ini sepertinya berlawanan dengan perilaku sosial kemasyarakatan. Pemikiran yang mendasar dari komunisme Plato yang ada di dalam pemikiran keduanya atau gelombang kedua pemikirannya Plato yang terkenal dengan the second wave ini, pemikiran ini adalah gagasan ini adalah terletak pada pokok gagasannya untuk menghapuskan perkawinan dan keluarga demi untuk membentuk suatu keluarga besar yakni negara. Alasannya adalah sehingga dengan pemikiran ini semua orang bersaudara di dalam negara. Nah, ini menarik ini. Ya. Nah, menurut Plato, yang terbaik adalah tidak adanya ikatan perkawinan. Jadi setiap pria merupakan milik semua wanita dan semua wanita juga milik semua pria. Begitu pula setiap anak adalah milik semua orang tua dan tidak ada anak yang mengetahui atau mengklaim secara pasti siapa orang tuanya. Sehingga orang yang lebih tua akan senantiasa sayang kepada kelompok umur yang sepantasnya jadi anaknya karena adanya anggapan bahwa mereka adalah anaknya sendiri. Dan sebaliknya, anak-anak akan juga hormat kepada orang-orang tua karena dianggap itu barangkali adalah ayahnya. Sedangkan terhadap rekan sebayanya, mereka akan saling menghargai, saling menyayangi sebagai saudara. Nah, ini pemikirannya Plato seperti itu. Ini pemikiran yang mengarah kepada komunisme itu. Jadi pemikiran komunisme awal itu dari pemikiran Plato ini. Nah, maksud dari gagasan Plato adalah terbentuknya suatu negara yang berdasar pada rasa
kebersaudaraan. Yang di situ ada ikatan yang kokoh yang menjamin adanya rasa sebagai bagian yang tak terpisahkan dari seluruh elemen kenegaraan itu sendiri. Dampaknya adalah adanya rasa persatuan yang tinggi, adanya loyalitas yang tinggi juga, sehingga akan memudahkan tercapainya masyarakat yang adil berkemakmuran dan makmur berkeadilan. Tidak ada chaos. Ya, dalam pemikiran ini tidak ada chaos yang berpotensi meruntuhkan simpul-simpul negara. Alasannya adalah masing-masing orang nantinya akan beranggapan bahwa kepentingan negara atau orang lain merupakan kepentingannya sendiri. Kerugian pada seseorang merupakan bagian dari kerugian diri sendiri. Nah ini, Plato memimpikan bahwa masing-masing orang akan senantiasa bangga menyebut-nyebut ungkapan kepemilikan bersama, kepemilikan kolektif, yang secara singkat disebutnya sebagai milik kami. Dalam tanda kutip itu milik kami. Ungkapan ini penting karena dapat menyiratkan adanya kredo, kegembiraan, dan penderitaan dibagi secara bersama. Konsep inilah yang mengawali konsep sama rata, sama rasa itu. Nah, gagasan Plato ini muncul sebagai akibat adanya chaos yang berkepanjangan di Yunani ketika Plato masih remaja. Jadi gagasan Plato itu bukan gagasan yang tanpa dasar, ada dasarnya. Dasar yang dialaminya ketika dia masih remaja yaitu adanya chaos yang berkepanjangan di Yunani. Adanya konflik politik, kemudian lahirnya partai-partai dan kelompok-kelompok mengundang berbagai pertikaian dan pertentangan yang menjurus pada permusuhan yang tidak habis-habisnya. Sehingga kala itu menyebabkan negara Yunani menuju ke arah pada kehancuran. Kondisi seperti ini disinyalir oleh Plato sebagai akibat adanya runtuhnya ikatan-ikatan persaudaraan yang telah terputus habis. Jadi persaudaraan-persaudaraan itu terkikis atau terpupus habis sehingga keutuhan kesatuan pun retak dan musnah. Maka kemudian timbullah gagasan Plato untuk menghilangkan lembaga perkawinan yang dianggapnya sebagai awal dari munculnya kepemilikan pribadi. Nah, menurut Plato, dampak dari penghilangan lembaga perkawinan dan ikatan keluarga ini akan menghasilkan beberapa keuntungan. Antara lain, yang pertama adalah apabila seseorang tidak dikendalikan oleh perkawinan dan urusan keluarga, maka loyalitasnya akan mengarah kepada kepentingan negara. Yang berarti itu adalah kepentingan secara bersama. Hal seperti ini tidak akan terjadi jika ada lembaga perkawinan dan keluarga. Karena orang akan terbelenggu pada egoisme sentris. Yang kedua, akan tercipta kesamaan hak dan kesederajatan antara pria dan wanita. Karena hilangnya ikatan perkawinan dan keluarga akan menempatkan posisi tawar atau bargaining position yang sama antara pria dan wanita. Nah ini yang menarik perlu bukankah pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia pria dan wanita saling melengkapi? Bukan untuk subordinasi seperti yang terjadi dalam kecenderungan sosial selama ini. Ini yang dikritisi oleh Plato. Yang ketiga, mendukung dan memperlancar terwujudnya gagasan komunisme yang ditandai dengan hapusnya hak kepemilikan pribadi. Nah, jadi itu gagasan Plato menghasilkan 3 keuntungan tadi itu. Nah, guna mewujudkan idenya tentang komunisme itu, yang merupakan cerminan dari masyarakat yang adil dan makmur serta makmur berkeadilan itu, Plato menegaskan perlunya menunjuk pemimpin negaranya yang kapabel dan terbaik untuk kepemimpinan. Ia menjelaskan bahwa kepemimpinan suatu negara akan baik jika pemimpinnya adalah filosof raja. Dalam arti bahwa yang menjadi raja adalah seorang filosof. Alasannya adalah jika kekuasaan politik dan kecerdasan serta pengetahuan yang tinggi
barulah negara akan dipimpin dengan hikmat dan kearifan sejati. Tercapainya true wisdom. Nah, orang yang bisa menggabungkan ketiga hal tersebut hanyalah seorang filosof, sang pencipta kebijaksanaan, ya, atau sang pecinta kebijaksanaan. Seorang yang telah berhasil menjenguk dunia ide dan yang telah mengenal realitas yang sesungguhnya dan yang telah mengetahui kebenaran yang sejati. Orang yang tergolong sebagai filosof lah yang telah berhasil keluar dari bayang-bayang kepalsuan dan sanggup membedakan antara yang palsu dan yang benar. Kearifan dan kebijaksanaan inilah yang menjadi modal untuk memimpin negara dengan ideal. Nah, ini ditegaskan betul-betul oleh Plato bahwa pemimpin negara adalah filosof raja. Gitu. Ya, secara ringkasnya begini. Plato menggambarkan karakteristik seorang filosof adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereka senantiasa gemar akan pengetahuan, karena hanya dengan pengetahuan seorang dapat menatap ada yang abadi. Menatap kebenaran yang abadi, yang adalah kebenaran sejati dan bukan semata-mata mengembara tanpa arah di antara batasan kelahiran dan kematian. Yang kedua, filosof raja itu akan senantiasa mencintai segala yang mulia. Segala tindakan, perbuatan, dan pikirannya senantiasa mengarah kepada kemuliaan. Yang ketiga, filosof raja senantiasa hidup dalam cinta kasih. Secara sadar, dia akan mengakui dan menerapkan cinta kasih. Karena cinta kasihlah yang menjaga dan memelihara keutuhan serta kesatuan yang sangat penting dan dibutuhkan dalam persekutuan hidup di dunia ini. Nah, yang 4, Plato mengidentifikasi filosof raja akan cinta pada kebenaran. Ya, filosof raja cinta akan kebenaran. Karena apa? Mereka inilah yang senantiasa menjauhi kebohongan, kemunafikan, kepura-puraan. Kebenaran yang tulus itu ditandai dengan keselarasan antara ucapan dan perbuatan. Yang kelima, filosof raja hanya mengejar kesenangan dan kebahagiaan jiwa, bukan mengejar kesenangan dan kebahagiaan jasmani. Yang keenam, filosof raja mampu melakukan pengendalian dirinya dengan kuat. Pengendalian diri ini merupakan kekuatan dan kesanggupan yang istimewa yang merupakan refleksi dari pengetahuan yang tinggi serta mengenal norma-norma hidup dan moralitas yang tinggi. Yang ketujuh, yang jelas filosof raja tidak picik dan tidak jahat. Nah, itu digariskan oleh Plato seperti itu. Nah, kepemimpinan yang dipersyaratkan oleh Plato ini sebenarnya mempunyai keserupaan karakteristik dalam kepemimpinan Islam. Kepemimpinan ini berkarakteristik profetik, sebagaimana ditunjukkan oleh kepemimpinannya Nabi Daud, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, dan juga Rasulullah Muhammad SAW. Nah, pada kepemimpinan profetik ini kan suatu umat pada masanya mengalami kemakmuran dan kesejahteraan yang penuh damai, keadilan dan kesentosaan. Kondisi yang dihasilkan oleh kepemimpinan profetik ini berlandaskan pada perintah-perintah Tuhan, sebagaimana wujud negara yang diharapkan dalam berbagai kitab suci. Negara yang muncul oleh kepemimpinan profetik ini oleh filosof Agustinus, seorang uskup pada abad 4 Masehi, disebut sebagai Civitate Dei. Jadi negara yang muncul oleh kepemimpinan profetik ini oleh Agustinus disebut dengan Civitate Dei. Negara Tuhan atau negara Allah. Negara Allah. Sebagai lawan dari negara sekuler yang biasa disebut dengan Civitate Aboli atau Civitate Aboli atau Civitate Terrena. Civitate Aboli ini mencerminkan suatu negara yang cenderung mementingkan unsur keduniawian.
Nah, Civitas Dei atau negara surgawi, negara Allah tadi itu, negara berketuhanan. Dan Civitas Aboli, atau disebut juga Civitas Terrena atau negara sekuler. Dalam pandangan Agustinus itu bukan merupakan suatu organisasi seperti administrasi kenegaraan seperti sekarang ini, melainkan itu adalah bahasan tentang way of life, cara hidup, yang mengemukakan prinsip-prinsip hidup. Jadi Civitas Dei itu menunjukkan prinsip-prinsip hidup seperti yang diinginkan oleh Islam, yaitu suatu keadaan yang senantiasa menghargai kejujuran, keadilan, keluhuran budi, kesetiaan, moralitas yang terpuji, keindahan, dan lain-lain. Sedangkan negara sekuler merupakan bentuk atau merupakan manifestasi dari adanya ketidakjujuran, pengumbaran hawa nafsu, ketidakadilan, kebobrokan moral, keburukan, kemaksiatan, kejahatan, dan lain sebagainya. Jadi secara garis besar, Civitas Dei berorientasi pada kebajikan, kedamaian, dan keselarasan, sedangkan pada Civitas Aboli lebih mengutamakan pada pengejaran harta kekayaan, kepuasan diri sendiri, gila kehormatan, dan gila kekuasaan. Nah, Civitas Dei dalam konsepnya Agustinus itu diartikan sebagai perilaku ideal yang telah ditentukan atau dikonsepkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang eksistensinya berada ketika pada awal penciptaan makhluk hidup. Ketika Adam alaihissalam masih belum melakukan pelanggaran atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kondisi inilah yang disetarakan dengan Civitas Dei. Nah, pelanggaran yang dilakukan oleh Adam mendekati pohon keabadian bersama Hawa merupakan kesalahan pertama yang kemudian itu ditiru oleh anak turunnya. Kesalahan pertama itu merupakan ketidakpatuhan, disobedient, yang menunjukkan kecenderungan mementingkan diri sendiri. Nah, pandangan Agustinus seperti itu. Sehingga Agustinus melihat bahwa karena apa? Karena Adam lebih cenderung menuruti kehendaknya sendiri dibanding kehendak Allah. Perilaku ini menular hingga akhirnya menyebabkan ketidakpatuhan sosial. Ketidakpatuhan ini yang disinyalir Agustinus sebagai penyebab manusia jatuh ke dalam perbuatan dosa dan lainnya, serta menumbuhkan egoisme dan kesombongan. Seolah hendak mengatakan bahwa ia yang tidak patuh lebih tinggi derajatnya dibanding yang tidak dipatuhi. Saya ulangi, ya. Dosa-dosa tadi itulah yang menimbulkan egoisme dan kesombongan. Seolah hendak mengatakan bahwa ia yang tidak patuh lebih tinggi derajatnya dibanding yang tidak dipatuhi. Ya, kesombongan seperti itu. Nah, Adam ini kemudian dianggap sebagai mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu ditiru oleh Qabil, putranya yang membunuh Habil. Karena Qabil iri bahwa persembahan Qabil diterima oleh Tuhan, sementara persembahan dia tidak diterima. Pembunuhan ini seolah-olah sebagai representasi dari unjuk kekuatan Qabil bahwa ia lebih berkuasa dibanding dengan Habil. Nah, sejarah Romawi juga menunjukkan bahwa nafsu berkuasanya menyebabkan Remus dibunuh oleh Romulus. Sehingga ini mengilhami Machiavelli dalam bukunya Il Prince, terutama yang di bab 18 itu, dia mengatakan bahwa seorang penguasa harus tahu berjuang dengan hukum dan berjuang dengan kekerasan. Caranya dapat dilakukan dengan cara-cara manusia maupun cara-cara binatang. Nah, ini ada korelasinya dengan di bab 17-nya Il Prince. Machiavelli juga mengatakan bahwa
lebih baik seseorang penguasa itu disebut kejam demi kesatuan dan kesetiaan rakyatnya daripada bermurah hati yang mengakibatkan rakyatnya terpecah-pecah dan kacau sebagai tanda tidak berlakunya kekuasaan. Jadi saudara, dari gambaran ini perilakunya Qabil, Romulus, dan pemikirannya Machiavelli yang dipaparkan di atas ini menunjukkan bahwa manusia telah masuk ke dalam realitas civitas aboli, civitas terrena, negara sekuler. Nah, suatu kondisi peradaban yang senantiasa mementingkan diri sendiri, haus kekuasaan, menghalalkan segala cara, sehingga benar-benar berlawanan dengan konsep civitas Dei yang ideal seperti yang dikonsepkan oleh Plato tadi itu. Nah, Plato menggambarkan dunia itu harusnya dunia ideal yang digambarkan sebagai civitas Dei. Nah, dominasi kecenderungan civitas aboli ini menempatkan civitas Dei laksana sebagai pengembara yang tidak mempunyai tempat yang tetap dalam realitas keduniawian. Nah, sepertinya civitas Dei akan kembali eksis dalam realita ketika civitas aboli telah tiada dan tempatnya akan digantikan oleh civitas Dei. Jadi ketika ada kehancuran, kechaosan, ada kejahatan dan lain sebagainya mendominasi, maka kebenaran hilang. Kebenaran akan muncul ketika kejahatan sudah sirna. Nah, lalu muncul pertanyaan, kapan kira-kira civitas aboli akan berakhir? Semenjak dari Nabi Adam hingga manusia terakhir saat ini sepertinya tidak pernah ditemukan kondisi seperti yang dipaparkan oleh Agustinus sebagai civitas Dei dan oleh Plato sebagai negara ideal tadi itu. Kecenderungan kehancuran serta meningkatnya egoisme dan perebutan kekuasaan kian hari justru kian merajalela. Sistem peradaban yang telah beberapa kali mengalami pergantian ternyata juga belum mampu mewujudkan civitas Dei. Konsep kapitalis misalnya, bahkan sangat bercorak civitas aboli yang kental. Konsep sosialis yang mengkritisi perilaku dalam sistem kapitalis ternyata rontok juga dalam perlakuan civitas aboli juga. Dengan demikian, kembalinya kepada kondisi rahmatan lil alamin, suatu kondisi yang ideal, kapan? Inilah pertanyaan kita. Terima kasih.